Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Ada yang belum move on nggak dengan pemilu kemarin? Terutama pendukung dari Pak Ganjar dan juga Pak Anies. Sudah move on apa belum? Tetapi teman-teman, sekali lagi kita sadari bahwa kehidupan ini terus berjalan. Ya, kehidupan terus berjalan dan kita akan bekerja seperti biasa. Pedagang akan menjadi pedagang, kuli akan menjadi kuli, karyawan akan menjadi karyawan. Dan mungkin saja tidak akan berubah kegiatan kalian ketika paslon kalian memenangkan kontestasi pilpres. Tapi yang patut disayangkan adalah proses demokrasi yang terjadi hari ini dan juga ketika pemilu itu selesai. Apa yang terjadi di media sosial, banyak sekali postingan-postingan, ya unggahan-unggahan diduga, saya katakan diduga teman-teman, ini sebuah kecurangan yang sangat masif dan sangat luar biasa. Ini diduga teman-teman ya, karena kalau kita lihat media sosial TikTok dan lain sebagainya, banyak orang-orang yang mengunggah ya tentang kecurangan tersebut, terutama soal aplikasi Sirekap ya. Aplikasi Sirekap ini diduga memang kacau ini ya, karena hasil juga tidak sesuai ketika dimasukkan di situ, dihapus pun nggak bisa. Dan ini bocoran ini banyak terjadi. Dan di media sosial banyak sekali orang yang mengunggah kasus tersebut tentang penggelembungan suara dan lain sebagainya. Kemenangan Pak Prabowo harus diapresiasi dan juga kita patut mengucapkan selamat. Tetapi kalau ada hal-hal seperti ini teman-teman, ini harus diusut teman-teman. Apa sebenarnya yang terjadi? Aneh bin ajaib nggak coba tuh? Heran kan semua juga. Kami di bawah masih menghitung masyarakat ya, belum selesai, belum disetor ke pusat. Kok di TV udah ada yang disebutkan salah satu pasangan unggul. Unggul dari mana? Menang dari mana ya? Masyarakat nih belum lapor, belum melaporkan hasil perhitungan suara ke pusat. Kok di TV bisa-bisanya ya? Makanya semua rakyat Indonesia tetap yang mendukung Pak Anies tetap semangat. TV itu tipu ya. Mendukung Pak Anies ya. Dunia nyata nih masyarakat, coba deh. Semua TPS unggul. Ada yang sependapat nggak dengan saya? Aneh gitu loh, masa perhitungan belum selesai di bawah kita belum setor, kok di TV udah ada yang dinyatakan salah satu pasangan unggul. Dari mana itu suara? Hah? Suara apa coba? Suara iblis kali ya? Suara 207, padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih, DPT-nya ada 250, nah dengan surat suara 257, kemudian 277 paslon nomor urut 2, dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara, tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa merubah setiap ya, aplikasi ini. Ini kita laporkan Sirekap. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini kita tadi udah sepakat kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai, data tidak sesuai, dan ini terjadi hampir di semua TPS, gitu ya. Jadi ini kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah ya, tapi suara manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan, itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib settingan, karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang, sedangkan DPT kita nggak sampai segitu, gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya, demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapan? Bawaslu menyetujui karena biar dia ngomong. Oh iya, oke, Bawaslu silakan Mbak Dewi ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa contoh sih. Ini TPS Pilpres Ciputat Sawah Baru Banten TPS 037. Suara Prabowo itu 888. Hah? Kan satu TPS cuma maksimal 300. 888. Di C1-nya itu cuma dapat 88. Jadi ditambahkan angka 8 di depan. Iya. Wow. Resmi KPU. Resmi. Bisa dicek. Mungkin ntar bisa ditayangin. Put keluarin kecurangan yang lu baca. Terus yang kedua DKI Jakarta Pulau Pari TPS 009. DPT-nya TPS 009. Prabowo Gibran itu dapat 623. Padahal jumlah seluruh suara sah itu 200. Tapi Prabowo dapat 623. Ini berbeda jauh sama C1-nya fotonya. Ini nggak hoax. Ini KPU. Bisa dicek. KPU.go, ini website Official ya. Ini di rumah kpu.go.id.
Ya itu official. Official. Ya, gini. Mohon maaf teman-teman saksi dan semua anggota KPPS, TPS 60 suara jadi 800. bahwa untuk penghitungan suara pemilihan presiden ini ada sedikit masalah pada penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi panjenengan sedaya sampun menyaksikan hasil relkom teng mriki untuk pasangan nomor 2 ini mendapat 60 suara sah. Tetapi ketika kita scan, kita input di aplikasi Sirekap, itu yang muncul angka 860 dan tidak bisa diedit, cuma ada keterangan tidak sesuai data. Jadi untuk pemilihan presiden ini ada sedikit masalah. Untuk hasil pemilihan presiden calon atau apa itu urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di sini relkonnya mendapat 60 suara, tetapi ketika di-scan dan di aplikasi Sirekap ini tulisan bukan 60 tapi 860 dan ada keterangan tidak bisa diedit, hanya data tidak sesuai. Sampun ngatur suwun. Untuk Pak Anies dan Pak Ganjar dan tim kemenangannya, ini kayaknya aplikasi Sirekap ini ada backdoornya deh Pak. Karena ketika ketika dia OCR, dia pilih dia pilih Prabowo dan Gibran, maka hasil OCR-nya itu auto ditambah dengan jumlah tertentu yang random, mungkin randomnya itu antara 100 sampai 1000 suara. Nah ini ada komplain kelihatan di beberapa sosial media, di TikTok, di Twitter ya. Mohon kalau ingin IT forensiknya ikut Pak, itu versi APK yang sekarang itu diamankan dulu Pak, dan koneksi ke database-nya juga dilihat Pak. Itu mungkin ada backdoor diarahkan ke port tertentu sehingga datanya tuh bisa dirubah-rubah Pak. Ini kita cek lagi dari kiriman C1 dari teman relawan yang ada di Jawa Barat. Kita akan cek lagi di web KPU. Coba lihat bagaimana jahatnya dia input. Check it out. Nah, kita cek di Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 013. Lihat, Anies 70, Prabowo 617, Ganjar 15. Sedangkan di C1 aslinya Anies sama hasilnya yaitu 70 ya, Ganjar juga 15. Prabowo 117, kok diinput 600 lebih, luar biasa. Sirekap, lagi-lagi Sirekap. Nah ini aku ada lagi nih guys. Jadi ini tuh di Sumatera Utara, di Lautador, TPS-nya tuh di 007. Kalau di sini kan kalau bisa lihat nih, nomor 1 itu 54, nomor 2 itu 503, sama nomor 3 itu kan 16 ya. Aku bakal liatin kamu ke hasil dari yang ada di TPS. Jadi kalau yang nomor 1 sama nomor 3 itu sebenarnya udah sesuai, udah sama. Cuman itu ada keanehan tuh di modelnya nomor 2. Jadi ini tuh ada 60 tambah 43 kan 103 ya guys. Jadi 101 103 guys. Tapi di sini itu ditulisnya itu 503. Jadi nambahnya lumayan banyak ya, seperti itu. Jadi kau juga bisa cek juga di konten-konten aku sebelumnya, itu beberapa sebanyak itu loh. Dan angkanya tuh terlalu jauh banget guys. Guys, jadi ini tuh ada data di TPS Jawa Barat, Kota Depok, Ciledug, Kalibaru, TPS 013, Cilodong. Nah ini ada suaranya 117 ya untuk 02. Terus kita cek di website resmi KPU ya. Tuh ini website resmi ya, kita cek sama ya. Jawa Barat, Kota Depok, Cilodong, Kalibaru, TPS 13. Dan kalian tahu di sini data yang diinput berapa? 617. Ini 117. Beda 500 suara. 117. Ini 62. Ganjar itu 21. Kalau di Sirekap, apa yang direkap itu yang muncul di bawah. Nah, cocok. Yang ini kan cocok ke Delensi 117 Anies yang muncul di bawah 117. Nah, kalau misalkan 117 ini salah, berarti bisa ini kan aku klik kakak bisa dirubah terus disimpan. Tapi kalau ini apa nih partai, kenapa langsung tidak berdua? Iya, kenapa dia langsung 951? Kenapa? Sementara hasil yang aslinya berapa?
62. Tapi kalau diklik yang tampil berapa? Ini yang berubah karena kalau ini Ganjar dia sesuai juga 21. Cuma nomor 2 yang ini yang berubah. Baru bisa dirubah tidak? Tidak bisa, cuma bisa disilang. Coba di teks. Kalau ini kakak tidak bisa. Tidak bisa dirubah. Kan kalau misalkan tidak disilangi, di sini kan bisa diganti, tapi tidak bisa. Harus tetap silang. Oke, temuan ketiga ini di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Kecamatan Adiwerna, Desa Bersole di TPS 2. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah ininya masih dalam proses, tapi bisa kita cari jumlahnya itu berapa dalam form yang dilampirkan nanti. Yang mencolok adalah jumlah suara. Jumlah suara 02 itu mencapai 884. Di bawahnya masih kosong. Jadi kita coba buka hasil pindai dokumen. Berapa sebetulnya jumlah hak pilih di sana? Kita bisa lihat dari sini. Kita lihat jumlah pengguna hak pilih ada 186. Jelas dari sini aja udah lebih ya. Kemudian kita buka hasil suaranya. Paslon 1 23, paslon 2 84 dan paslon 3 68. Kita cek di sini. Kita rekap dulu hasilnya. Jumlah total suara ada 175. Kemudian kita lihat apa benar 175? 175 ya. Kemudian jumlah suara tidak sah ada 11 sehingga total 186. Ini klop. Sehingga di sini ada pengurangan untuk paslon 3, dia berkurang suaranya 10. Kemudian terjadi penambahan untuk paslon 2 sebanyak 800 suara. 800 suara bertambah untuk paslon 2. Artinya ada penggelembungan 800 suara. 800 suara. Entah dari mana suara ini didapat oleh paslon 2. Alam gaib, suara alam gaib. Kita dari kanalnya KPU sendiri ya, atau dari Sirekap. Sirekap, aplikasi Sirekap. Dari TPS 85 di Jakarta. Mana lagi nih? Ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Prabowo naik dari 58 jadi 948. Wow. Dan Ganjar tetap jadi 87. Informasi disampaikan secara real 14 Februari jam 22:23 waktu Jakarta. Di sini Pak Goes dari TPS 85 di Jakarta. Jadi lihat ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi Sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Prabowo naik dari 58 jadi 948. Wow. Dan Ganjar tetap jadi 87. Informasi disampaikan secara real 14 Februari jam 22:23 waktu Jakarta. Di sini Pak Goes. Itu hasil foto kita 117. Ini 62. Prabowo, Ganjar itu 21. Kalau di Sirekap, apa yang direkap itu yang muncul di bawah. Nah, cocok. Yang ini kan cocok ke balance 117 Anies yang muncul di bawah 117. Nah, kalau misalkan 117 ini salah, berarti bisa ini kan aku klik kakak bisa dirubah terus disimpan. Tapi kalau ini apa nih partai kenapa langsung tidak iya kenapa dia langsung 951 kenapa sementara hasil yang aslinya berapa 62 tapi kalau diklik yang tampil berapa ini yang berubah karena kalau ini Ganjar dia sesuai juga 21 cuma nomor 2 yang ini yang berubah baru bisa dirubah tidak bisa cuma bisa disilang coba di teks. Kalau ini kakak tidak bisa kan kalau misalkan tidak disilangi di sini kan bisa diganti tapi tidak bisa harus tetap silang. Prabowo menang lu nangis, kalau nangis sih enggak ya, kalau kecewa ya pasti ada gitu loh ya, wajar lah namanya juga ya, pasti ada menang dan pasti ada kalah, namanya juga pemilu ya kan. Nah di sini gue mau berbesar hati ya, gue mau mengucapkan selamat buat pendukung 02, selamat ya buat kubu 02 karena kalian menang ya. Menang jurang. Ya Allah, menang jurang kok bangga. Innalillahi.
Tapi gue ngeprank kalian, gue nggak mau ngasih selamat. soalnya menangnya curang ya. Ada aja ya, banyak TPS tuh ya yang warganya tuh nggak bisa nyoblos ya, karena katanya surat suaranya kurang. Katanya surat suaranya nggak ada gitu ya. Terus ada juga yang disuruh pulang, terus dikasih tinta doang. Terus apa lagi ya? Kan aneh, aneh satu putaran jir. Wih, berapa 56%? 56% atau utalan, ulu lamat ayang cinta beb osong ua. Oke guys, oh iye. Wih, keren. 52% ya satu putaran ya, padahal kampanye sepi mulu. OES, oh iya. Aduh, nggak apa-apa lah ya, 03 sama 01 kalah, tapi kalah terhormat ya. Udah difitnah tuh, dicurangin, ulu. Ada banyak juga tuh KPPS di TPS, banyak TPS nggak ada KPPS-nya. Nggak ada panitianya, panitianya nggak ada, terus warganya disuruh nyoblos apaan? OES, oh iye. Aduh, pada bangga banget. Aduh, enang, enang. OES, oh iye, ulu. 50 berapa? 56%. Dapat atau utalan. Ong ua. Aduh. 03 mah nggak nangis, nggak kayak kalian. Kita mah tegar ya, walaupun dicurangin juga insya Allah tegar. Walaupun disurvei cuma 16%, dapat 16% doang 03 ya, padahal kampanyenya selalu rame ya. Ini loh, Partai PDIP itu masih nomor 1, kan aneh ya. Di setiap provinsi itu PDIP itu nomor 1 menang ya. Tapi nggak tahu kenapa capres sama cawapresnya kok aneh ya. Ulu apes sama awapesnya osong ua ulu enang atau utalan ulu amat ya OES oh iye. Oh iya masih lupa, nambah lagi ya. Banyak ini nih, banyak surat suara yang udah ketoblos nomor ua. Ya teman-teman, bingung, artinya bingung mau ngomong apa. Saya juga, yang jelas bukti-bukti itu semua sudah banyak juga beredar di media sosial hari ini. Ya, sudah banyak beredar dugaan-dugaan penggelembungan suara dan lain sebagainya. Ya, masihkah kita menutup mata akan itu semua? Ya, suatu hal kemenangan itu dilandasi dengan kecurangan, maka itu bukan kemenangan yang patut kita banggakan. Bukan kebanggaan kemenangan tersebut kalau di atas dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman, ya untuk semuanya, lawan dari paslon 2 jangan berkecil hati. Ya, tetap bangga kalian mendukung pilihan kalian, tetap bangga. Ya, tetap bangga karena kita sudah melakukan hal yang terbaik. Bagaimana pula inilah sistem demokrasi yang ada di Indonesia seperti itu. Saya berharap ini akan menjadi sebuah pembelajaran ke depan. Pilihan-pilihan ke depan. Pilihan hari ini memang nggak seheboh pada saat 2019 ya, dimana ketegangan lebih meningkat, tetapi 2024 ini lebih kacau dari 2019 soal data dan lain sebagainya. Ya, aduh, saya bingung harus ngomong apa lagi teman-teman. Dan banyak sekali itu beredar di media sosial. Mereka memaparkan hasil-hasil, terutama aplikasi Sirekap itu,
yang ketika dimasukkan nominalnya tiba-tiba ada penggelembungan suara ya, dan tidak bisa diedit lagi. Artinya suara itu nominalnya diedit nggak bisa. Dan saya lihat di media sosial itu laporan-laporan itu ratusan teman-teman. Sampai ketika saya scroll di media sosial itu kebanyakan orang-orang melaporkan ya atau mengabarkan hal itu. Gimana tuh? Gimana? Aduh. Kekecewaan ini terjadi bukan karena kekalahan teman-teman, tapi hal-hal seperti itulah yang membuat saya sendiri juga kecewa. Meskipun pada akhirnya saya legowo juga dengan apa yang terjadi. Dah